kendalanya di daerah ini pada waktu itu adalah adanya binatang liar, yaitu gajah. Jadi semua pada waktu itu hampir semua yang dari Jawa, yang dari Pulau Jawa tidak betah karena tidak bisa bertani. Kemudian diserang lagi dengan wabah penyakit malaria. Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Benih-benih yang ditebar dari perkampungan kecil Citalahap kini telah tumbuh di banyak tempat. Salah satunya tumbuh jauh di daratan Sumatera. Pada tahun 1985 kami berangkat dari Citalahap mengikuti program pemerintah yaitu Trans. Itu berangkat ada empat kakak. Waktu itu masih udap semua. Jadi sampai di tempat di daerah Riau. Daerah Riau adalah tanggal 23 bulan 7 tahun 85. Pada waktu itu kami berempat semangat untuk rencana membangun sebuah tempat ibadah. Sampai mungkin 2 bulan kemudian kita membangunlah tempat beribadah. Tapi letaknya bukan di halaman kami, di halaman saudara kita yang mungkin agak jauh sekitar 200 meter dari tempat kami. Kemudian setelah itu kami lihat di buku brosur apa dan mengapa, di situ di sampulnya itu ada bahwa di daerah Pekanbaru itu ada jemaat, bahwa kami berusaha untuk mencari jemaat ke Pekanbaru, menggabungkan diri. Alhamdulillah ketemu dan langsung ketemu dengan Bapak almarhum Imam Tauhid sebagai muda, dan kemudian Bapak Muhammad Iqbal. Beliau tinggal di Duri. Beliau adalah putra sesepuh dari Sukabumi. Kemudian setelah itu maka semangat beliau-beliau berdua ini bahwa seminggu sekali, kadang seminggu sekali rata-rata mengunjungi kami supaya kami betah. Siapapun itu dan dimanapun itu, hal pertama yang paling dicari dari seseorang murid Imam Zaman adalah saudara seiman. Hadirnya Maulana Imam Tauhid dan Bapak Iqbal bagaikan seorang adik yang senantiasa hadir dan secara terus-menerus memberi dukungan. Kemudian berdirilah kami membuat musola yang ukuran 4x6, terbuat dari kayu. Kemudian setelah itu maka kami mendirikan sholat Jumat, kemudian diadakan juga pengajian anak-anak gitu ya, belajar anak-anak gair juga ada yang belajar di sana. Namun kendalanya di daerah ini pada waktu itu adalah adanya binatang liar, yaitu gajah. Jadi semua pada waktu itu hampir semua yang dari Jawa, yang dari Pulau Jawa tidak betah karena tidak bisa bertani. Termasuk saudara kita juga yang 3 kakak itu tidak betah. Hanya bertahan sampai 1 sampai 2 tahun. 2 tahun. Karena di sini juga tidak bisa bertani, kemudian diserang lagi dengan wabah penyakit malaria. Ketika sebelum yang 3 kakak itu pulang, maka kami pernah juga dikunjungi membalik dari Padang, yang dari Pakistan, yaitu Bapak almarhum Abdul Hayyape. Alhamdulillah kami tanggapannya sangat luar biasa bagus. Kemudian Bapak almarhum Imam Tauhid juga selalu datang dengan pakai kendaraan sepeda motor yang kurang layak pakai. Tapi beliau juga tidak mengeluh dan semangat untuk mengunjungi kami. Pada waktu itu juga beliau membicarakan masalah pembentukan cabang. Namun kami tolak. Kenapa kami tolak? Karena takut beliau-beliau ini yang 3 kakak ini takut pulang ke Jawa. Kami tahan. Rupanya betul bahwa udah 2 tahun kemudian mereka itu pada pulang semua.
Jadi tinggal kamilah tinggal di daerah ini. Seiring waktu, cobaan terus dirasakan oleh ketiga pendatang tersebut, mulai dari serangan gajah hingga malaria. Kemudian walaupun kami tinggal sendiri gitu, Bapak Muhammad Iqbal selalu menasihatin kami, dengan Bapak almarhum Imam Tauhid juga sering menasihati kami bahwa kalau seandainya di tempat itu ada gajah, nanti akan jadi kota katanya, ramai. Dan saya juga akan membeli sebuah rumah di sana katanya untuk supaya menghujang betah. Jadi setelah orang itu pulang, maka kami juga terserang penyakit malaria yang mungkin sekitar lamanya kami kena kurang lebih dari 3 bulan. Jadi masjid yang sudah kita bangun itu kami serahkan ke Pekanbaru karena kami tidak mampu untuk memindahkan ke area kami. Dan kami juga lagi sakit, maka kami serahkan ke Pekanbaru. Jadi entah jauh di mana itu masjid itu karena bahan-bahannya dibawa ke Pekanbaru. Kemudian setelah itu Bapak Imam Tauhid juga mutasi dan digantikan di Pekanbaru itu dengan Bapak almarhum Atau Rajab. Jadi beliau juga sering mengunjungi ke sini, kadang-kadang sampai 1 bulan 2 kali karena daerah Pekanbaru ini hanya Pekanbaru aja yang ada cabang pada waktu itu. Jadi beliau itu Pekanbaru ke tempat kami, Pekanbaru ke tempat kami, begitu selanjutnya. Kemudian pada tahun 88-89 maka Bapak Mubalik, Bapak Atau Rajab itu membawa seorang pemuda, yang pemuda itu mungkin dari Jamiah. Jadi yaitu Bapak Teguh Nasir Ahmad, dan beliau mengatakan bahwa ini katanya bukan mubalik, ini calon mubalik. Meski hanya 3 bulan di Kota Bangun, keberadaan mahasiswa Jamiah yang sedang melaksanakan KKN membawa perubahan bagi cabang yang kini terregistrasi 140 tersebut. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Pak Supianudin. Semangat pertabligan pun membuahkan hasil. Dan alhamdulillah Bapak Teguh Nasir Ahmad itu selama 3 bulan di daerah kami, ya kumpul dengan kami di rumah gitu ya. Dan pada waktu itu juga kami selalu bertablik dengan beliau. Hampir setiap hari kami bertablik gitu. Kemudian setelah itu maka beatlah di depan rumah, yaitu Bapak almarhum Ikhwanuddin satu keluarga, kemudian ke Bapak Ketua RT-nya juga satu keluarga. Di sana ditambah lagi depan rumah juga ada 2 keluarga. Jadi 3 keluarga yang beat. Alhamdulillah berarti jumlahnya sudah 4 kakak dengan kami. Kemudian setelah itu kami tidak punya tempat beribadah lagi, maka pertama kami melaksanakan sholat Jumat karena beliau juga Bapak Muhammad Iqbal itu adalah beli rumah di samping kami gitu ya. Jadi itulah kami bikin rumah misi sekaligus dengan tempat beribadah. Jadi Bapak Teguh Nasir Ahmad pindah ke tempat Bapak Muhammad Iqbal, kemudian kita sholat Jumat, juga sholat berjamaah juga di situ gitu. Ada juga pengajian-pengajian juga di situ, dipakai tempat beribadah juga. Kemudian setelah itu kami mencoba untuk membangun masjid yang kedua. Untuk membangun masjid kedua dengan ukuran 7x7 meter x 7 meter. Dan sekarang itu posisi masjid itu masih ada, belum dibongkar gitu ya, belum dibongkar, sekarang juga masih ada. Disitulah kami pindah kegiatan semua ibadah juga, sholat berjamaah, kemudian pengajian. Di situ juga bahkan di masjid itulah pernah kami mengadakan jalsah tarbiyat. Jalsah tarbiyat. Kemudian setelah itu kami nyebrang pertabligan ke desa Kota Baru. Di desa Kota Baru kami sistem tablik itu dirubah dan kami mengikuti acara-acara mereka. Yaitu kalau mereka itu kan biasanya orang-orang Gair itu setiap malam Jumat mengadakan yasinan. Jadi kami mencoba masuk ke sana dan kemudian
kami diterima untuk ikut bergabung setiap malam Jumat. Kurang lebih jarak tempuh dari Kota Bangun adalah sekitar 7 kilo sampai 8 kilo gitu. Jadi alhamdulillah di sana juga diterima dengan masyarakat di sana, dan alhamdulillah setiap kami ke sana itu ada yang beat, dan pertama beat itu adalah orang dari Muhammadiyah, Bah Juremi namanya, Bah Juremi, dan beliau itu adalah P3 NTCR, jadi tukang menikahkan lah gitu. Dan beliau mengatakan bahwa dari nenek-nenek kami katanya dulu pernah dengar bahwa Imam Mahdi itu akan datang di akhir zaman. Setelah kita datang, maka mereka juga menyambut kami dan mereka bergabung. Semangat pertabligan pun membuahkan hasil. Di tempat yang termasuk dalam kawasan administratif Kabupaten Kampar tersebut, kini tercatat sudah 100 orang lebih telah berbaiat kepada Imam Zaman. Sarana ibadah pun terus dibangun seiring berkembangnya jemaat di desa yang hanya beberapa kilometer dari tol Trans Sumatera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap sore, anak-anak terlihat ramai bermain bola di jalanan berpasir. Sungguh pemandangan yang jarang terlihat di kota-kota besar. Meski sebagian besar wilayah Kota Bangun terdiri dari perkebunan sawit, namun penduduknya memiliki profesi yang beragam. Pun begitu dengan para anggota jemaat. Pak Sahudin contohnya, pria yang berkhidmat sebagai kait wilayah, tim karir planning wakaf wilayah Riau Daratan 1, dan pengurus majelis Amila cabang Kota Bangun tersebut, memiliki usaha servis barang-barang elektronik. Keahliannya itu didapat ketika ia masih di Citalahap. Usaha ini dimulai ketika kami masih di Jemaat Citalahap. Kemudian di tahun 2007 kami mencoba merantau ke daerah Riau, khususnya Kota Bangun ini, berdua bersama paman kami pada waktu itu. Kemudian dalam 1 bulan kemudian kami balik lagi ke Citalahap dan membawa keluarga dari Citalahap ke Kota Bangun ini. Dan paman kami pada waktu itu yang bersama awal ke kami, beliau merantaunya ke Kalimantan. Dan dari 2007 ini usaha kami ini bergerak di bidang perbaikan atau servis elektronik, di mana atau adapun yang kami perbaiki diantaranya yaitu TV tabung, TV LCD, TV LED, dan juga jenis plasma. Kemudian juga ada barang-barang elektronik lainnya seperti mesin cuci, kulkas, dan juga pemasangan dan juga perbaikan AC. Kemudian dari beberapa profesi yang kami tekuni, ada satu profesi yang dari segi tablignya ada, yaitu pemasangan dan juga perbaikan parabola. Karena MTA kita yang Al Arabia ini sudah mengudara di stasiun atau satelit Telkom, secara otomatis channel tersebut sudah bergabung dengan channel-channel nasional yang ada di Indonesia. Dan juga selain itu, untuk mempermudah pekerjaan ini, kami juga dibantu oleh seorang hudam dan juga anak kami yang paling besar sambil belajar juga untuk mempermudah pekerjaan kami dalam perbaikan atau servis elektronik ini.
Berbeda dengan Pak Sahudin, Bayu Kusama misalnya, Hudam Kota Bangun yang berkhidmat sebagai nazim tarbiyat majelis ini sejak 8 bulan yang lalu, telah menekuni usaha jasa pangkas rambut. Saya berprofesi sebagai tukang pangkas kampung. Dan saya memulainya sudah kurang lebih hampir 8 bulan. Awal mulanya saya menjadi tukang pangkas juga enggak kepikiran. Enggak ada keinginan jadi tukang pangkas sih, cuman karena kebutuhan yang mendesak jadi terpaksa jadi tukang pangkas. Umumnya budidaya hidroponik hanya terdapat di perkotaan saja. Namun berbeda dengan Muhammad Hoirul Amri, di tangannya hidroponik bisa berkembang di pedesaan. Usaha hidroponik ini saya rintis pada bulan Agustus 2019 dan sampai saat ini di 2020 alhamdulillah masih berproduksi. Di sini saya menanam ada sawi dan selada. Untuk jumlah lubang tanam kurang lebih 1000 lubang. Untuk pemasaran, di sini saya pemasaran menggunakan media sosial secara online, lalu langsung door to door dan dititip ke warung. Itu untuk pemasaran. Sebagai kawasan yang dipenuhi perkebunan sawit, tentu banyak pula anggota yang berprofesi sebagai petani sawit. Itulah profesi yang ditekuni oleh Bapak Sukartio. Pria yang berkhidmat sebagai ketua cabang ini hari-harinya tidak terlepas dari sawit. Saya menjadi petani sawit sejak tahun 2000, jadi sampai sekarang sekitar 20 tahun yang lalu. Biasanya setiap harinya memanen sekitar 1 atau 2 kapling, ya kira-kira 1 sampai 2 hektar lah per harinya. Tapi tidak selama 1 minggu, biasanya cuma hari Minggu sampai hari Kamis. Kemudian saya datang di transmigrasi ini dengan program transmigrasi tahun 1986 awal. Dan alhamdulillah saya mendapat karunia bertemu dengan jemaat dan saya masuk Ahmadi tahun 1993 yang waktu itu Pak mubaliknya almarhum Maulana Bapak Sutisna. Alhamdulillah hari ini saya diberi amanah menjadi ketua Jemaat Kota Bangun di periode 2019 sampai 2022. Mohon doanya mudah-mudahan kami bisa melaksanakan amanah yang kami emban ini. Terima kasih. Dari Citalahap, bibit itu tumbuh subur jauh dari pohonnya. Mudah-mudahan generasi-generasi penerus akan senantiasa tumbuh